Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak kelas kami. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul kembali. Berkatilah kami ya Bapa, semoga Roh Kudus-Mu melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan juga kitab sucinya. Injil kali ini diambil dari Injil Markus, bab 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyanyi. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hidup." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Firman-Nya
pagi adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Menarik pada ayat 34 pada Injil Markus ini, yaitu hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat ini adik-adik diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa kita semakin meningkatkan iman kita terhadap Yesus Kristus? Yaitu dengan cara rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, adik-adik dalam keadaan sakit, takut, Tuhan pasti akan datang untuk menyelamatkan adik-adik dan kembali meninggalkan semangat adik-adik. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Halo adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, ada yang tahu nggak ayat emasnya? Nah, sini kakak kasih tahu. Ayat emasnya terdapat dari Injil Markus bab 5 ayat 36. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, itu tadi ayat emasnya adik-adik. Jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing ya. Dadah. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan khotbah tadi, marilah kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih kami dapat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, amin. Putra Kudus, amin.